Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasili ila Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharafin Nawawi Dimashqi fi kitabih Riyadhus Shalihin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairis salihin ila an qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Siapa nama beliau? Abdurrahman ibni Sakhar Ad-Dawsi. Radhiyallahu an, semoga ridha Allah kepada beliau Abi Hurairah. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli, adapun salat seseorang, fi jama'atin, dalam berjamaah. Intinya salatnya dia beserta jamaah di masjid. Tazidu ala salatihi fi baitihi, melebihi apa salat orang tersebut jamaah di masjid atas salatnya dia fi baitihi, di rumahnya. Wa salatihi fi suqihi bid'an, dan melebihi atas salatnya dia di pasar, di kedainya, di tokonya. Bid'an wa ishrina darajah, 27 derajat. Pahalanya lebih tinggi, 27 derajat. Wadhalika, dan adapun hal tersebut, anna ahadahum, sesungguhnya salah seorang mereka, idza tawaddaa, apabila berwudu, siapa ahadahum, fa ahsanal wudu, kemudian memperbagus wudunya, thumma atal masjidah, kemudian datang siapa ahadahum al masjidah, ke masjid, la yanhazuhu illa shalah, tidak membuat dia keluar dari rumahnya. Yanhaz itu bergerak, beraktivitas keluar dari rumah, tidaklah membuat dia beraktivitas keluar dari rumah, illa sholatu, kecuali salat. Tidak tujuan lain, dia keluar dari rumah hanya ingin salat saja. La yuridu illa salat, tidak menginginkan siapa ahadahum illa salata, kecuali salat. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah melangkah suatu langkah, illa, kecuali rufi'a lahu biha, diangkat untuknya, biha, dengan sebab langkah itu, khutwah, darajatun, satu derajat. Maka suatu ketika ada sahabat yang matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah saya jauh, saya ingin berdekatan dengan masjid. Oleh Rasulullah tetap tidak perlu pindah rumah untuk dekat masjid, karena setiap langkah semakin banyak, semakin tinggi derajatnya. Dan tentu ada maslahat lain, ya. Kalau semua orang bertumpuk-tumpuk rumahnya di dekat masjid, ini kan secara tata kelola bangunan, tata kota, malah menjadi padat dan tidak elok. Biarkan yang dekat ada fadilahnya sendiri, yang jauh ada fadilahnya, langkahnya semakin banyak. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan dihapus anhu, dari orang itu, biha, dengan sebab langkah khutwah tersebut, khati'atun, satu kesalahan. Dihapus kesalahannya. Berapa langkah kita ke masjid, maka sebanyak langkah kita itulah kesalahan kita dihapus oleh Allah. Seharusnya orang yang sadar akan hal ini,
setiap kali melangkahkan kakinya ke tempat kebaikan, ke tempat ibadah, ke masjid, ke madrasah, dia harus semangat karena langkah kakinya itu berenergi ya. Hatta yadkhulal masjid, sampai masuk siapa ahadahum itu masjid. Fa idza dakhalal masjid, apabila sudah masuk siapa ahadahum al masjid, ke dalam masjid, kana fis salati, ada dia itu dalam salat, maka nanti salatu fi hiya tahbisuhu, selagi ada apa salat itu, hiya salat itu, tahbisuhu menahannya, menahan apa salat hu kepada ahadahum itu. Jadi selama salat itu mencegah orang tersebut keluar, tidak keluar dari masjid, maka dia dinilai sedang salat. Jadi pentingnya santri sabar menunggu ya, menunggu waktu sholat. Ini masjid bagaimana dengan musola? Ya tentu juga ada fadilahnya, meskipun tidak sebesar pahala masjid, karena di masjid ada iktikaf, ada pahala iktikaf. Tapi menunggu sholat berjamaah di tempat sholat itu fadilahnya juga sama. Nah, ketika menunggu pun ya harus dengan adab. Di zaman Rasulullah pernah ada satu kejadian, para sahabat menunggu Rasulullah keluar, mungkin masih ada urusan di dalam rumah, sehingga cukup lama, dari waktu maghrib sampai masuk waktu isya. Isyanya tidak di awal waktu, tapi bergeser dari waktu yang awal, agak larut, sehingga para sahabat dalam kondisi duduk itu ada yang tertidur. Kemudian setelah Rasulullah keluar, dikumandangkanlah iqamat, sahabat ikut sholat jamaah. Dari sini Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah meneliti dan kemudian memberikan satu fatwa, duduk yang mutamakin, duduk yang tidak berubah dan tidak berpotensi membatalkan wudu, itu ditolerir untuk tetap melaksanakan sholat. Ini catatannya, posisi duduknya harus standar ya. Kalau kemudian tidur, terlentang dan semacamnya, memang sengaja niat untuk tidur-tiduran, bukan duduk dalam kondisi tidur dalam kondisi duduk ya, terlelap ya. Ya harus ambil wudhu lagi. Berapa banyak orang tidak sholat meskipun dia takbiratul ihram, gara-gara batal wudhunya. Nah kalau sudah tidak sholat bagaimana nanti? Terutama di waktu subuh, saat menunggu sholat, rasa kantuk yang begitu berat sehingga posisi duduknya tidak benar, batal. Dibangunkan, langsung saja bangun dan takbir ikut imam. Ini gimana? Wudhunya tidak benar, sholatnya juga tidak sah. Kalau sudah wudhunya batal, ya bagaimana dia akan sholat dan bagaimana diterima pahala sholatnya. Kembali kepada fadilahnya orang menunggu sholat. Jadi duduknya, diamnya dia ketika menunggu sholat itu dinilai sholat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan para malaikat mendoakan rahmat, mendoakan maghfirah ala ahadikum, kepada salah satu dari kalian, selama dia menunggu di masjid, duduk menunggu waktu sholat di masjid. Ini juga ya, datang di awal menjelang sholat Jumat, jangan terlambat ya. Menunggunya selama di masjid itu dinilai sholat, jadi tidak sia-sia. Oh ini terlalu pagi, terlalu awal kita datang, masih belum qiraat, belum, bahkan ada yang menunggu detik-detik terakhir ketika
takbiratul ihram. Bagaimana tidak mendengarkan khutbah? Padahal ada pahala tersendiri. Datang awal, duduk di masjid, menunggu waktu sholat, itu adalah sholat. Didoakan oleh malaikat. Sepanjang waktu duduknya itu, malaikat mendoakan dia, mendoakan rahmat dan maghfirah. Orang yang telah memahami pesan hadis Nabi ini dan menghayatinya, dia akan menikmati. Duduk di masjid, dia merasakan saya sedang didoakan oleh malaikat, didoakan rahmat, didoakan maghfirah. Madama fi majlisihi, selama dia berada di majlisnya, di tempat duduknya. Alladzi shalla fihi, yang salat dia fihi di majlis itu. Yaquluna, berkata mereka para malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah rahmatilah orang itu. Ahadikum itu, ya Allah ampunilah orang itu. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya atau anugerahkanlah taubat untuknya. Malam yu'dhi fihi, sepanjang dia tidak menyakiti, mengganggu dalam duduknya itu. Atau di sini malam yu'dhi diartikan sepanjang dia tidak batal, tidak hadas, tidak kentut, ya. Tidak ada angin kentut ataupun suaranya. Di sini dijelaskan oleh penjelasan syarah hadis, ya. Khurujur rih awis saut, keluarnya angin kentut atau suara kentut. Kadang tidak ada suaranya, tapi bom nuklirnya kemana-mana, ya, membuat pingsan orang sekitarnya, nutup hidung semua. Ada yang tidak ada baunya, tapi suaranya, ya. Malam yuhdits fihi, sepanjang dia tidak berbicara, ya. Atau hadas, ya. Malam yuhdits ini hadas, tidak kencing, tidak buang kotoran. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdhu Muslim, dan ini adalah lafadznya, redaksi lafadz Imam Muslim. Ada catatan dari Ba'dul Masyayikh, al khusyu'u indal wudu' yurithul khusyu'a fis shalah. Khusyuk ketika wudu mengantarkan, mewariskan atau menyebabkan khusyuk salat. Kalau sudah wudunya khusyuk, salatnya akan khusyuk. Bagaimana ketika wudunya was-was? Ya salatnya akan was-was juga nanti. Salah satu talbis iblis, tipu dayanya iblis atau waswasahnya syaitan, bisikannya setan adalah ketika tidak berhasil digoda, diganggu, dibujuk rayu dalam hal kemaksiatan, maka orang baik, orang yang soleh diganggu, dibuat ragu-ragu dalam kebaikan. Tidak berhasil mengganggu orang yang baik dalam berbuat kebaikan, dibuat bangga. Terus kamu sholat, terus kamu sedekah, kamu hebat, kamu orang yang soleh. Lalu dia memandang dirinya orang yang baik dan mulai merendahkan orang lain. Jadi tipu daya setan bukan hanya membuat seseorang itu terjerumus kepada kemaksiatan, tapi dipuja-puja, diagung-agungkan, dimuliakan sebagai orang yang baik, orang yang saleh.
Dan ini banyak yang tergelincir. Ketika dibujuk rayuh dengan kemaksiatan, orang sudah sadar, oh ini maksiat, jelas dinilai durhaka kepada Allah. Tapi ketika orang dipuja, terus kamu ya sholat yang baik, kamu rajin, kamu sendiri yang rajin, kamu yang paling utama, yang lain kalah, yang lain tidak ada. Itu teman kamu itu orang yang maksiat. Mulai begitu, membandingkan dirinya dengan temannya, dengan orang lain, dengan pandangan hina. Ketika ketemu ada rasa meremehkan. Nah, ini orang ahli maksiat. Ada orang suka ngomong kotor, mulutnya nggak dijaga. Sambil perasaannya dia paling baik lisannya. Seharusnya bagaimana? Tidakkah kita peduli untuk mendoakan dia? Melihat ada orang lain ya, suka melakukan kesalahan, suka berkata tidak baik. Kenapa kita mendoakan? Ya Allah, perbaikilah akhlak kami semua, saya dan teman saya ini, sehingga tidak memandang orang lain rendah dibanding dirinya. Boleh jadi ada doa sombong. Ya Allah, orang itu ya Allah sesat, orang itu zalim, orang itu celaka ya Allah, orang itu tidak pandai menjaga mulutnya. Berilah hidayah ya Allah, dengan kesombongan, dengan bahwa menyatakan dirinya orang yang sudah baik. Berbeda yang kemudian doanya, ya Allah, kami semua orang-orang yang tidak pandai menjaga lisan kami, perbaikilah diri kami. Sama-sama merasakan kekurangan diri kita. Yang lain, saudara, teman kita yang juga berbuat salah, sama seakan-akan diri kita juga berbuat salah. Ada doa yang sangat menyentuh saya pribadi. Ya Rasulullah, atau ya Allah, maafkan kami, ampuni kami yang telah membuat agamamu tercoreng gara-gara perilaku kami yang tidak baik. Ya Rasulullah, maafkan kami yang telah membuat engkau sedih karena agamamu, ajaranmu dihina akibat dari perbuatan buruk kami. Orang menyalahkan Islam gara-gara apa? Apakah kemudian Islamnya, ajarannya? Tidak, tapi melihat umat Islamnya, pengamalnya. Lihat di masa lalu, orang terkesima, terharu, tertarik untuk masuk Islam. Kenapa? Karena orang Islamnya santun, orang Islamnya ramah, orang Islamnya baik, jujur. Tapi hari ini banyak orang benci kepada Islam bukan karena Islamnya, tapi karena perbuatan atau kelakuan umat Islamnya. Ya, mudah-mudahan kita dibimbing, diberi hidayah taufik oleh Allah, diperbaiki akhlak kita sehingga kita tidak mengecewakan Rasulullah, tidak membuat malu, mempermalukan Rasulullah. Begitu juga santri. Berapa banyak kita seringkali mengecewakan guru-guru kita. Bukan pesantren kita yang salah, tetapi perbuatan kita lah yang menunjukkan kita ini telah mencoreng nama baik pesantren. Oh, ternyata santri Sukorejo seperti ini akhlaknya, ya, seperti ini moralnya. Tidak dididik dengan baik oleh kiainya, oleh gurunya. Kenalah kiainya, kenalah gurunya. Gara-gara perbuatan diri kita yang tidak baik. Jadi selain dia sendiri yang rugi, dia mencoreng nama baik gurunya, pesantrennya. Seakan-akan dia mengambil arang, mencoreng wajah gurunya dengan perbuatan buruk yang dia lakukan. Semoga kita pandai menjaga diri kita, perbuatan kita, sehingga mengharumkan nama baik guru-guru kita, masyayikh kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله.